Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah keluarga pada tanggal 4 Mei 2022 pada hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri untuk kita menyanyi dari Gita Bakti 3 ayat 1 hingga 2. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kala Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kini kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu bagi Ibu Penatua Ona Ginting. Melayani kami pada malam hari ini, kami mohon juga penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 402 ayat yang pertama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Firman pada malam hari ini terambil dari Kitab Rut pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 17. Kitab Rut pasal kedua ayat 11 sampai 17. Bila kita sudah menemukan pembacaan kita satu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Untuk masuk di dalam undangan Tuhan di dalam ibadah keluarga. Bapa, sebentar kami akan membaca serta mendengar sebagian firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhanlah yang menuntun akan pikiran kami, hati kami, untuk kami mengerti akan maksud Tuhan di dalam pembacaan yang akan kami baca pada malam hari ini. Tuhan tetap tuntun kami, terlebih hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hamba menyembunyikan diri hamba di belakang salib Bapa. Biar Engkau saja yang ada di depan hamba. Pakai mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar maupun bagi diri hamba sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Rut pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakannya.
Judulnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktunya makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjungkan bertin gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tetap meyakini bahwa Allah ada, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pembacaan kita pada malam hari ini adalah Rut 2:11-17, dan saya akan memberikan judul Hasil Kesetiaan Tidak Mengecewakan. Ketika kita membaca kitab Rut, kita pasti berpikiran bahkan mengatakan, oh, kitab Rut adalah tentang hubungan antara mertua dan menantu. Kita juga tahu bahwa cerita perjalanan Rut bersama keluarga suaminya itu ada Naomi, Elimelek, Mahlon, Kilion, serta Orpa. Perjalanan hidup yang awalnya itu aman-aman saja, perjalanan hidup yang awalnya itu baik-baik saja. Namun tiba-tiba menjadi bencana yang beruntun. Kota Bethlehem di mana mereka berasal itu yang disebut rumah roti, justru mengalami bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Kemudian mereka mencari kehidupan yang baru di kota yang lain, dengan harapan tentunya dapat merubah keadaan mereka. Di sini juga awal perjumpaan Rut Orpa dengan anak-anaknya Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Perjalanan dari Bethlehem menuju kota ini, di mana mempunyai harapan akan merubah kehidupan mereka lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Harapan itu musnah seketika. Bahkan keadaan berbalik 100%. Suami Naomi, Elimelek, mati. Begitu juga dengan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion. Singkat cerita, tinggallah 3 perempuan dengan status janda, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Orpa kembali pulang ke keluarganya, bangsanya, tetapi Rut tetap tinggal bersama Naomi. Walaupun kita tahu juga dari cerita bahwa Naomi menyuruh Rut untuk kembali kepada keluarganya. Karena Naomi juga merasa tidak ada harapan lagi buat mereka, baik untuk Rut maupun untuk Naomi sendiri.
Ayat yang tidak asing bagi kita ketika Naomi menyuruh Rut untuk kembali kepada bangsa. Rut mengatakan, jangan mendesak aku. Karena di mana engkau tinggal, aku pun akan tinggal. Karena Allahmu pun itu Allahku. Bapak dan Ibu sekalian yang kekasih, bacaan kita malam ini menceritakan bagaimana Rut berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan Rut sendiri serta mertuanya. Dengan bekerja di tempat pengirikan gandum milik seorang tuan, yaitu bernama Boas. Apapun dikerjakan Rut demi kebutuhan hidup mereka berdua, antara hidup menantu dan mertua. Rut mengerjakannya dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dan Rut mengerjakannya dengan ketulusan. Rut mengerjakan dengan keikhlasan tanpa sungut-sungut, tanpa menghitung untung dan rugi, dan tanpa beban, Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Rut ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan orang zaman sekarang. Orang akan melakukan segala sesuatunya itu pasti ada perhitungan. Kalaupun ada orang tidak perhitungan mungkin tidak ada, tapi tidak terlalu banyak. Tapi karena orang-orang zaman sekarang pasti akan ada pemikiran seperti yang saya sebut di atas. Buat apa susah-susah bekerja keras? Buat apa menyusahkan diri sendiri? Dan terus mengikuti orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Usia tidak muda lagi, tentunya tenaga pun terbatas. Orang pasti akan memikirkan dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Tidak akan memikirkan orang lain. Saat ini, bahkan akhir-akhir ini. Jadi apa yang dapat kita lihat dari sosok Rut? Kalau saya melihat, yang kita dapat lihat, bahkan kita dapat pelajari dari sosok Rut ini adalah kesetiaannya, ketekunannya, serta kasihnya. Kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaannya juga kepada mertuanya. Ketekunannya di dalam mengerjakan pekerjaan yang dilakukan di tempat Boas. Dan juga ketekunan karena kasihnya kepada Tuhan dan kepada Naomi. Namun perlu kita sadar juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa kesetiaan, ketekunan tidak akan timbul tanpa ada kasih. Begitu juga kasih tidak akan ada tanpa kesetiaan. Saya akan mengambil contoh kecil saja, yaitu di sekitar rumah tangga kita, tentang hubungan kita sebagai suami istri. Pasangan suami istri akan saling setia karena mereka memiliki ikatan kasih yang mendasar, bahkan didasarkan oleh kasih Tuhan. Tetapi pasangan suami istri bisa saja tidak setia karena di antara mereka tidak memiliki kasih. Memiliki kasih bisa, tetapi tidak berdasarkan oleh kasih kepada Tuhan. Dan orang juga tidak akan bisa sabar di dalam mengerjakan sesuatu tanpa ada ketekunan. Kita melihat Alkitab kita di ayat yang ke-11. Sekali lagi kita baca bahwa banyak orang menceritakan, membicarakan apa yang dilakukan Rut setelah kematian suaminya. Meninggalkan orang tua, meninggalkan tanah leluhurnya, menuju tempat yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya. Keputusan yang beresiko. Orang membicarakan tentang hal yang positif dari Rut dalam hal ini. Dan apa yang dilakukan itu membawa dampak bagi banyak orang. Bahwa Rut menjadi contoh orang-orang sekelilingnya. Walaupun di ayat nantinya Rut mengatakan, walaupun aku tidak seperti pekerja-pekerja perempuanmu yang lain.
Tetapi Rut sudah menjadi contoh. Bagaimanapun terpuruknya keadaannya, tetapi Rut tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Allah yang awalnya dia tidak mengenal sama sekali. Dan dari kesetiaannya itu ada upah yang didapat oleh Rut. Ketika kita dalam kondisi seperti Rut, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kondisi saat ini, kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan ketika hidup tidak sesuai yang kita inginkan. Pasti kecewa, pasti ada marah di dalam hati, dan mungkin ada sikap yang lebih lagi menjauh dari Tuhan, lari dari kenyataan hidup, kemudian meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan berarti pindah kepercayaan saja, tetapi meninggalkan Tuhan dengan memulai hidup yang baru. Hidup sesuka hati sendiri, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan meniadakan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sosok Rut ini adalah bilang bahwa dia setia kepada Tuhan. Sangat-sangat setia. Wujud dari konsekuensinya atas keputusan yang sudah dia ambil, yaitu mengikuti Allahnya Naomi, Yahweh, dan kita sebut sekarang adalah Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, dia tetap setia. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu sekalian? Apakah kita tetap konsekuensi dengan apa yang ada pada kita, keputusan-keputusan yang sudah kita buat, terlebih keputusan khusus ketika kita di sini, keputusan ketika kita diteguhkan menjadi pelayan Tuhan melalui jemaat, bahkan keputusan di dalam janji perkawinan. Sudahkah komitmen itu kita jalani dengan kesetiaan? Kesetiaan yang dikerjakan berdasarkan takut akan Tuhan. Dan kesetiaan yang dikerjakan dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita menjalani hidup ini tanpa kesadaran itu percuma. Karena itu hanyalah ritual atau rutinitas hidup saja. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita apapun itu, tetapi dengan kesadaran bahwa Allah sudah dulu mengasihi kita, Allah tidak meninggalkan kita, maka hati ini akan semakin melekat kepada Tuhan. Dan di saat pergumulan kehidupan yang menghadang, di saat kesulitan ekonomi yang menghimpit karena dampak COVID-19, banyak orang yang di PHK, cari pekerjaan baru itu pun tidak mudah. Di saat kita merasa doa-doa kita tidak terjawab, hidup berasa enggak berguna lagi. Tamatlah semua apa yang kita inginkan, keinginan, cita-cita dan harapan kita. Bila kita merasakan hal-hal seperti yang saya sebutkan di atas, tentunya kita bisa saat ini merasakan bagaimana perasaan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah kita bersikap seperti Rut yang tetap setia dengan keputusannya? Terus menjalani kehidupan dengan apa adanya. Terus menjalani kehidupannya seadanya. Dia jalani itu semua. Karena dia jalani tanpa sungut-sungut. Karena memang dia harus bertahan hidup. Dalam hidup ini semua itu ada risikonya Bapak dan Ibu. Apapun itu. Apalagi mengikut Tuhan. Karena ikut Tuhan tidak selalu berbicara tentang hal yang enak-enak, kenyamanan, harta,
berkat jasmani saja. Karena Tuhan sendiri mengatakan kalau mau ikut aku, sangkal diri dulu, pikul salib dulu, baru layak mengikut Dia. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh Rut. Seorang Moab yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi berani mengambil keputusan dan mau terus berjalan di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Tanpa punya pemikiran yang aneh-aneh. Tetapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Yang ia yakini, yang ia percayai. Kita lanjut di ayat 12. Di mana Tuhan membalas semuanya dengan upah sepenuhnya. Tuhan sendiri yang membalas apa yang sudah Dia kerjakan. Ada berkat melimpah, ada upah yang menanti. Ada perlindungan dari Allah ketika kita ini terus setia, kita mau terus bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita mau hidup taat serta terus berkomitmen mengikut Yesus di dalam keadaan apapun, Tuhan mengatakan ada upah yang menanti. Jadi tidak perlu kita bersungut-sungut dalam menjalani hidup kita. Mau suka, mau senang. Kalau suka, orang tidak akan bersungut. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, inginkan, kita mulai bersungut-sungut. Sehingga lupa akan penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita mau hidup taat, berkomitmen terus mengikut Tuhan di dalam segala keadaan, Tuhan katakan ada upah yang menanti. Ada perlindungan dari Tuhan itu sendiri. Di ayat 12 tadi kan. Perlindungan dari Tuhan tidak akan sama bentuk dan rasanya dengan perlindungan yang dari siapapun dan apapun. Kita harus menyadari itu semua Bapak dan Ibu sekalian. Karena ketika kita menyadari itu semua, maka yang namanya sungut-sungut itu tidak ada. Tapi yang ada hanyalah ucapan syukur. Pertolongan Tuhan itu memang selalu tepat. Walaupun tidak cepat. Karena pertolongan Tuhan itu sempurna Bapak dan Ibu sekalian. Dan Tuhan itu bekerja untuk kita tuh enggak setengah-setengah. Tuntas sampai selesai. Dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita dituntut untuk setia dan tekun. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah, asal kita ini apa? Tetap setia, dengar-dengaran kepada Tuhan. Taat setia kepada firman. Terlalu sering saya sampaikan bahwa kesetiaan bukan berarti ketika kita lahir sampai kita mati kita Kristen. Bukan seperti itu. Tapi setia adalah setia melakukan firman Tuhan. Hal ini berlaku untuk kita semua, begitu juga untuk saya. Kemudian di ayat yang ke-13 kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang dikatakan Boas? Apa yang dikatakan Rut kepada Boas? Ya Tuhan, Tuhan sudah menghibur aku, menenangkan hatiku, walau aku tidak seperti yang lain. Sebuah pengakuan dari Rut. Rut merasakan adanya keamanan, damai sejahtera, ada ketenangan ketika berada di tengah pekerja yang ada di tempat Boas. Walau Rut, dia sebutkan, walaupun tidak seperti yang lain. Mungkin di sini Rut merasakan orang baru, tetapi dia merasakan perlakuan yang sama dari tuannya, yaitu Boas. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun salah dosa kita, tapi ketika kita mau berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati, Tuhan tidak akan memilih-milih siapa kamu, bagaimana masa lalu, tidak. Perlakuan Tuhan sama pada siapapun. Jadi buah kesetiaan dari Rut. Dan jika kita pun, kalau setia, jika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan menutup mata akan keberadaan kita. Terhadap persoalan hidup kita, yang kita bilang rumit, tidak mungkin ini selesai. Tuhan ada untuk kita.
Karena Mazmur mengatakan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Seruan hati, bukan mulut, hati. Karena Tuhan melihat hati kita. Percayakah kita akan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian? Selain berkat jasmani Tuhan berikan, berkat secara rohani pun Tuhan beri. Rut mendapatkan berkat jasmani, begitu juga dengan berkat rohani. Apa sih yang tidak bisa Tuhan buat untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian? Semua bisa Tuhan buat untuk kita, walaupun kita katakan itu hal yang mustahil. Tetapi hanya satu hal yang Tuhan tidak bisa buat untuk kita, yaitu melupakan kita. Kita perlu memiliki kepekaan rohani, Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus peka mendengar suara Tuhan, sehingga jalan hidup kita ini terarah. Jadikan firman ini terang, pelita bagi hidup kita. Kita jangan pekanya ini hanya dalam perkara jasmani saja, yang kelihatan oleh mata. Hal yang jasmani kelihatan oleh mata, lalu kita bilang ucap syukur. Itu bahaya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika berkat rohani berlalu begitu saja, dan kita hanya melihat berkat jasmani. Jangan anggap sepi semua kemurahan Tuhan. Jangan anggap sepi kasih Tuhan. Nanti bisa kita lihat di ayat terakhir, bagaimana Tuhan mencukupkan bahkan melipat gandakan berkat bagi Rut. Di ayat 14-17 itulah buah yang dihasilkan dari kesetiaan Rut. Ketekunannya, kasihnya. Artinya apa? Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kita buat bila kita sungguh-sungguh mau berserah, berharap kepada Tuhan. Di ayat 14 di bawah, ajakan sang tuan kepada Rut untuk makan bersama. Makan bersama sampai kenyang, bahkan ada sisa untuk dibawa pulang. Kurang apa lagi Bapak dan Ibu sekalian? Bisakah kita mencontoh dari Rut sikapnya untuk setia, tekun, kasih kepada Allah, kasih kepada sesamanya. Tidak mungkin orang mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, otomatis hubungan kita dengan sesama manusia akan baik dan benar. Dari di ayat 14 bahwa Boas mengajak Rut makan bersama sampai kenyang, bahkan ada yang dibawa pulang. Ada ayat yang berkata begini Bapak dan Ibu sekalian. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun kita, apapun kondisi kita, bila kita mau mendengar suara Tuhan dan mengikuti suaranya, maka apa yang seperti Rut alami, itu pun akan kita alami. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan yang sama, dari dulu, sekarang, sampai kapanpun. Tuhan itu tetap sama. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh berkomitmen dalam kehidupan kita. Dengan keputusan yang sudah kita buat untuk terus ikut Tuhan. Apapun keadaan kita, terus ikut Tuhan. Maka tangan Tuhan akan bekerja seperti Boas mengulurkan tangannya pada Rut. Memberikan segala kelimpahan bagi Rut dan tentunya bagi kita semua. Asal kita mau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponnya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satu di dalam doa syukur kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar bersama. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menegur kami. Supaya kami belajar dari sosok Ruth yang kami baca pada malam hari ini. Untuk terus berkomitmen mengikuti Tuhan, mengikut Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami ya Bapa. Walaupun tidak ada hal yang untuk bisa kami banggakan. Ketika kami berada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kami, biarlah hati kami, iman kami tetap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak berhenti dalam karya tangannya. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman yang kami baca pada malam hari ini, yang kami dengar pada malam hari ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani hidup ini. Karena hal yang pasti di dalam kehidupan dunia kami, di dunia ini ya Bapa, adalah ketidakpastian. Dan kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Ajar kami, mampukan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Buatlah kami merindu selalu untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih. Kasih Tuhan yang tidak pernah kurang atas hidup kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur untuk semuanya itu. Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa bagi keseluruhan jemaat Bukit Zaitun. Dari anak-anak kami, orang tua kami, rumah tangga kami. Biar seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, hak kami hanya tetap menyerahkan serta mempercayakan semuanya itu di dalam kuat kuasa-Mu saja ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami.
mengajar anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Ya biarlah juga kami boleh menjadi anak yang hormat akan orang tua, mengasihi orang tua kami dengan sepenuh hati kami, seperti Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, anak-anak kami yang sedang menikmati masa liburannya, dan biarlah mereka bersukacita dalam masa liburan ini. Dan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kesehatan yang ada pada kami. Kesehatan yang diberkati Tuhan yang sudah kami terima. Bapa, biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami tetap bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa. Dan di atas segala doa kami pada malam hari ini, permohonan kami tetap memohon pada Tuhan ampunan atas segala dosa kesalahan kami, apa yang sudah kami buat sepanjang kehidupan kami hingga saat ini ya Bapa. Apapun itu yang sengaja ataupun tidak, ampuni ya Bapa. Mampukan kami untuk tidak melakukan dosa-dosa kembali ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap percayakan perjalanan hidup kami ini tetap di dalam Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengucap syukur, memberikan pengucapan syukur kita dengan mengingat ayat Alkitab dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 89 ayat 1 hingga kedua. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu pada kami Tuhan, hingga kami dapat memberikan sebagian berkat kami untuk pelayanan-Mu Tuhan. Kami mohon agar supaya apa yang kami berikan dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 410, bait pertama dan kedua.
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa dan setelah itu kita akan menerima berkat. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Tuhan sudah izinkan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk berkat melalui firman. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami, di mana Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menjadi pegangan hidup bagi kami, menjadi landasan hidup kami untuk meneruskan perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami pada hari ini hanya dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.